Pak, tolong jangan ditarik tangannya. Berikan saja tunjuk tangannya kalau ada yang sakit atau tidak sesuai. Oke. Nah, Pak, saya akan ikat ya tangannya ya sebentar ya pakai ini. Jadi berapa lama kita bilang? 2 menit. Jangan kebalik ya. Ini juga harus belajar. Ini pencet. Iya. Jadi pas dimasukinnya nggak pencet? Enggak. Tapi cara lebarnya gimana? Ya, kalau misalkan Ini sudah diukur. Dah? Iya, Bu. Bisa? Semua kejangkau? Kejangkau? Sepatu siapa nih menginjak kaki? Saat saya masukkan, saya masukkan, tidak saya pencet. Ini kalau dia masih baru, ini langsung cepat keluar. Ini karena memang sudah lama. Oke, saya akan suntikkan ya Pak. Cari pembuluh darah, ini omongan saya. Langkah-langkahnya, cari pembuluh darah yang agak besar dan lurus. Usahakan tidak menyuntik di Bagian pergelangan tangan atau di tempat yang kecil, karena nanti akan terjadi perdarahan atau pembuluh darahnya bocor, pasiennya kesakitan. Nah, kemudian kita cari ada di pena apa ini? Ini apa namanya? Brachialis. Radialis. Ini radialis ya. Jadi vena radialis. Pak, saya ikat dulu tangannya ya. Saya pakai ini deh Pak, biar nanti kelihatan pembuluh darahnya. Berapa senti dari 10 senti dari area yang akan kita suntik. Tapi kalau kata orang dulu adalah masih 3 jari. Ini berapa senti sini? 3 jari lah, kalian juga ngomong 3 jari juga nggak apa-apa. 3 sampai 5 senti ya. Nah, ini kan mau disuntik di sini kan? Iya. Nah, ini kita tarik. Tolong bisa dilihat yang lain. Jidan lihat sini, kamu jangan megangin kepala di situ. Ini kenapa dibuat begini? Supaya tidak sakit tangan. Supaya nanti tidak begini. Nah, sampai di sini ya, kalau lihat ya, ingat. Kalau kamu buat ini terlalu kencang, sakit nggak? Atau ini menggumpal ke sini, nah, sehingga kita sakit nggak? Oke, jadi 1 jari. Iya, untuk memberikan space. Buka. Nah, sama juga di sini. Jangan kebalik ya. Kemudian dengan mengikat atau memasang tourniquet dengan jarak 3 cm sampai 5 cm dari area yang akan dari pembuluh darah yang akan disuntik. Sambil ditarik, masukkan jari telunjuk atau 1 jari untuk memberikan space. Oke. Anggaplah ini sudah besar. Pak, mohon di genggam kepal tangannya. Kepal tangannya. Kalau belum jelas boleh kita buat begini. Oke. Nah, dipukul-pukul hampir sama dengan pasang infus. Kalau ini sudah tidak jelas lagi, diapain? Boleh diapa? Nah, dibuat tangannya. Coba Pak, ekstensi kedua. Ditepuk-tepuk pertama-tama diberikan tepukan ringan kepada pembuluh darah. Kemudian dilakukan ekstensi sambil tangan atau jari di kepal, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi sampai ini terlihat besar. Tapi ini tetap di kepal.
Cara yang ketiga juga belum kelihatan, dikompres pakai air hangat. Berarti sebelumnya Anda sudah menyediakan air dan sebelumnya Anda sudah melakukan pengkajian. Pembuluh darahnya terlihat apa tidak? Jadi kan nggak lagi tiba-tiba kan? 3 cara, yaitu dengan mengikat tangan pakai tourniquet, diberikan tepukan kecil, halus. Yang kedua, fleksi, ekstensi. Ketiga, kompres hangat. Sudah terlihat besar, mari kita suntik. Pak, saya akan masukkan jarumnya. Ya, obatnya tadi Pak ada sekitar, taruhlah 5 cc, terserah kalian mau ngomong. Dilakukan desinfeksi secara sirkuler dari tengah, dari tengah, dari dalam keluar. Ini sirkuler ya, kan? Nih, oke. Nah, berarti saya nanti butuh dong. Saya buka satu lagi. Akan beda dengan hanya dicolek. Jadi lebih enaknya diapain? Dengan putar dari tengah ke keluar. Nah, sirkuler atau sirkuler. Oke? Nah, ini masih ada di sini. Nah, ini kita lihat ada udara. Kemudian dilihat di spuit masih ada udara apa tidak. Ketika masih ada udara boleh dikasih tepukan sedikit. Nah, kalau masih ada, perhatikan, ingat, pelan-pelan keluar udaranya. Jangan keluar lagi obatnya karena berkaitan dengan 7 benar atau 12 benar. Semakin banyak dia keluar berarti dosisnya berkurang. Oke. Sesudah itu tutup jarum dibuka dan lubang jarum mengarah ke atas. Diberikan atau dimasukkan jarum ke pembuluh darah pasien dengan sudut 45 derajat. 45 ya? Karena 90 tadi. 45. Kemudian dimasukkan secara perlahan-lahan. Ketika jarum sudah masuk ke pembuluh darah pasien, darah akan keluar. Darah akan keluar masuk ke spuit atau ke jarum. Kemudian dilakukan aspirasi. Ini adalah tanda bahwa jarum sudah masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian obat dimasukkan secara perlahan-lahan sesuai dengan inspirasi, ekspirasi. Bu, dimasukin obatnya dulu atau lepas tourniquet dulu ya? Boleh kita lepaskan tourniquet. Ini saya tidak mengatakan ketika pembuluh darah kecil besar, sesudah masuk jarum ke pembuluh darah, tourniquet dilepas dan tangan pasien disuruh buka. Tapi kalau kecil, tourniquet jangan dulu. Tapi dengan jarum pelan-pelan dimasukkan. Oke? Nah, anggap nanti di saat ujian bahwa pembuluh darah pasien besar. Sehingga tourniquet sesudah jarum masuk ke pembuluh darah pasien yang dibuktikan oleh adanya darah masuk ke spuit, tourniquet dibuka dan pasien membuka kepalan tangan. Sesudah itu obat dimasukkan secara perlahan-lahan sesuai dengan inspirasi dan ekspirasi. Jadi tidak begini kawan, nah, matilah pasien itu nanti ya. Jadi pelan-pelan. Nah, ini nggak boleh ditarik-tarik lagi kalau dari pasien. Secara perlahan-lahan sampai obat sambil diperhatikan kondisi pasien. Pak, bagaimana Pak? Apakah ada yang gatal atau bagaimana? Oh, nggak ada. Sesudah obat masuk semua, jarum ditarik atau diangkat. Ini tangan saya tidak menekan, jarum ditarik. Oke, dilakukan penekanan selama 2 sampai 5 detik. Ini ditekan. Biasanya butuh plaster ya kalau mengikat vena. Bisa. Berarti kurang kan? Kalau yang Alatnya? alat ibu nggak ada tentuan untuk plaster. Ya udah, boleh. Tapi kalau disediakan lebih bagus. Kalau disediakan plester lebih bagus. Berarti sebelum Anda memberi suntikan sudah disediakan plester dipotong, jangan terlalu panjang-panjang, hanya segini aja. Oke? Ini kenapa harus kita dep? Itu namanya di dep. Kenapa ini harus ditekan?
Karena ini kan terjadi perlukaan pembuluh darah, namanya plebotomi. Nah, sehingga ini kita tekan sampai dengan 3 detik aja atau 3 menit, kelamaan nggak 3 menit. Di situ berapa menit? Kalau di buku saya sih nggak ada keterangan. Ya, memang tidak terlalu disebutkan berapa, tetapi kita buat saja sampai dengan 1 sampai 3 detik, sampai 5 menit, 3 sampai 5 detik. Detik kelamaan kamu di situ. Oke. Nah, baru dilakukan plester. Oke. Nah, udah kan sekarang ya. Ini anggap sudah di plester. Kemudian tourniquet diangkat, taruhkan di. Nah, tourniquet diangkat. Udah kan? Habis itu apa? Ini. Squidnya di sertifikat. Nih, habis itu. Nah, ini boleh masuk di sini. Nanti boleh. Kita undusin pasien di ruang. Ini bang Iya. ini atau di sini bu? Di sini boleh. Jelasnya ini udah nggak steril lagi. Di sini boleh. Kalau nanti kamu taruh di sini, ini takutnya cenderungnya lupa perawat. Masuk ke tong sampah. Berarti boleh sesudah itu karena tadi udah ini digantung di sini. Jarum ditutup. Sesudah selesai diberikan obat, jarum dicabut. Jarum dengan tertutup dimasukkan ke safety box. Oke? Anggap sekarang sudah masuk ke safety box. Ya. Nah, kemudian dilakukan dirapikan alat. Ya Pak, sudah selesai suntikannya. Saya angkat dulu ya alat-alatnya. Nah di sini tentunya belum rapi. Nanti akan di sana kita rapikan. Oke? Nah, ini gimana? Lepas? Handscoon. Udah diajarin kan? Sudah. Kedua, handscoon Di dalam. dilepas. Ini ya. Ini nanti dimasukkan ke warna apa? Bengkok. Nanti ke tong sampah warna apa? Kuning. Dimasukkan sarung tangan bekas pakai, dimasukkan ke plastik sampah infeksius warna Kuning. Nah, kan pasien ini belum beres. Kita evaluasi. Udah selesai, ini masukin dulu di sini semua. Masukin dulu di sini. Habis sesudah dibuka sarung tangan, evaluasi kepada pasien. Pak, saya sudah selesai, Bu, saya sudah selesai memberikan suntikannya. Bagaimana Pak perasaan Bapak, perasaan Ibu? Ya, ada pasien itu yang mengatakan, terima kasih ya suster, terima kasih ya Pak. Ketika memang tidak sakit, dia tidak akan pernah ngomong sakit. Tapi ada kalanya juga, iya sakit tadi. Tapi kamu jangan giring mengatakan, sakit apa enggak Pak? Jangan dibuat pilihan kayak gitu. Dia akan pasti memilih sakit. Dah? Ya, jangan bilang seperti itu. Bagaimana Pak setelah disuntik? Saya sudah selesai memberikan obat suntik. Pak, nanti ketika ada nanti masalah seperti tanda-tanda alergi, Kemerahan, gatal, nyeri, tolong nanti Bapak pencet bel yang ada di samping Bapak. Pasien dirapikan, alat-alat dibawa oleh pasien perawat ke tempat cuci instrumen. Alat-alat dicuci dan dibersihkan, dilakukan dokumentasi. Apa di dokumentasi? Dilakukan di situ di dokumentasi yang ditulis, kamu tulislah, nanti akan saya buat kertas nanti. Jam sekian, jam berapa? Udah kamu terserah dah. Mau jam 10 atau jam 12. Jam 10 memberikan obat antibiotik. Misalnya amoxicillin 1 gram. Oke? Diberikan intravena. Nah, diberikan intravena. Berarti lewat pembuluh darah. Obat masuk semua. Kan ada obat nggak masuk kan? Muncrat keluar karena nggak pas. Obat masuk semua. Tidak ditemukan ada tanda-tanda Alergi. Berarti kamu udah harus tahu dong tanda-tanda alergi apa, ya kan? Bu, kalau semisal ketahuan ada tanda-tanda alergi, perawat harus gimana Bu? Apa komunikasi lagi ke dokter? Pertanyaan yang bagus. Bagaimana Bu kalau ditemukan ada tanda-tanda alergi? Lapor ke kepala ruangan atau ketua tim, perawat senior. Nanti perawat senior
langsung lapor ke dokter. Atau kayak kejadian keluar lagi si obatnya gitu karena pasiennya gimana ngerasa kesakitan atau gimana gitu, jadi Iya. berbohong kepada perawat gitu, pas di depan perawat bilang nggak sakit tapi pas ditinggalin ternyata dia karena kesakitan kayak mencet gatal atau gimana gitu. Nggak akan mungkin dia keluar obatnya lagi karena sudah masuk ke dalam tubuh. Mau sekuat apapun dia mengeluarkan itu nggak bisa. Paling dia kesakitan, yang akhirnya adanya kesakitan, ya kan? Atau biru di area suntikan ini karena tembus pembuluh darah. Pernah nggak kamu diambil darah? Lihat orang kalau nggak biru-biru? Pernah. Iya, Pernah. pernah. Nah itu kenapa? Pembuluh darahnya bocor, bolong, sampai hematum. Itu 1 minggu baru sembuh. Proses penyembuhan luka. Kalau misalkan obatnya nggak masuk semua Bu, langsung ditambah hari resep itu juga ngambil obat lagi atau bagaimana? Obatnya nggak masuk. Iya, kayak Berarti obatnya nggak masuk. Berarti kan awal pemberian memasukkan jarum itu berarti kan ada yang nggak benar kan? Salah, ada problem. Ya. Nanti ada laporan. Laporan obat tidak masuk semua. Tanyakan ke perawat senior. Teorinya ya harus terpenuhi. Tapi harus lapor perawat